Baik, pada malam hari ini saya tidak panggil Bapak Ibu, tapi kakak adik, Mas dan Mbak, ya, terutama diistilahkan dalam sahabat LLC. Baik, sahabat LLC yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara kita pada malam hari ini dengan rasa syukur dan juga dengan hamdalah, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Sahabat LLC yang baik hati, yang berbahagia, dan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, senang sekali jumpa pada acara LLC Talks malam ini. Perkenalkan, saya Edi Iskandar, dan malam ini kita akan mendengarkan, ya, salah satu topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu dengan judul Takes and Give ataupun Give and Take, ya. Itu nanti kita akan lihat kajiannya seperti apa. Dan juga kenapa menariknya lagi, karena nanti akan dibawakan oleh anak muda, ya. Jadi dengan demikian ini merupakan satu hal yang kita tunggu-tunggu. Bagaimana para pemuda, para pemudi, ya, itu segera mereka mencoba melakukan sharing, ya, dari apa yang mereka pelajari, dan tentunya apa yang di-sharing itu juga sesuatu yang sudah diaplikasikan, sehingga itu menjadi walk the talk, ya, apa yang dikatakan itu yang betul-betul dilakukan. Baik, sahabat LLC yang berbahagia, mungkin ada yang baru gabung dengan acara LLC. LLC adalah singkatan dari Life Learning Club, di mana tujuan dari Life Learning Club ini, klub belajar tentang ilmu kehidupan, ya, dan dia lintas agama, lintas rasial, walaupun banyak kajian juga disampaikan oleh bagi yang beragama Islam, ya, tapi juga banyak juga teman-teman yang beragama lain juga mereka ikut menyampaikan di acara LLC. Jadi ini bukan khusus untuk umat Islam, tapi sesuai dengan negara Indonesia, yaitu Pancasila, ya, di mana di situ dikenal beberapa agama. Kemudian tujuan dari LLC itu sendiri adalah agar kita menjadi manusia pembelajar, yang insya Allah kita akan menjadi manusia yang sehat, sehat lahir batin karena secara holistik, kemudian sukses, tapi sukses dunia akhirat, karena selalu saja kajiannya juga tidak hanya keduniaan, tetapi juga dihubungkan dengan bagaimana tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Dan tentu akhirnya adalah sesuai dengan doa kita sehari-hari, bagaimana kita bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah tujuan dari Life Learning Club ini. Dan malam hari ini tanpa memperpanjang waktu, saya segera perkenalkan saja Mbak Jesinta. Nama lengkapnya Suhaihwa Jesinta Sarah Iskandar. Beliau sendiri sekarang ini merupakan mahasiswi, ya, dari 2 perguruan tinggi. Satu itu International Open University, beliau sebagai mahasiswa psikologi di sana. Kemudian juga di Stikas Holistik, ya, beliau sebagai mahasiswi di ilmu gizi. Selain itu, Mbak Jesi juga mempelajari beberapa training yang sifatnya aplikatif, ya. Beliau adalah certified dari Self Life Coach, dan juga beliau adalah certified dari EFT trainer. Baik, Mbak Desi, apa sudah siap? Gimana, sudah disiapkan suaranya gimana? Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sukses. Bahagia. Coba kita tegur sahabat semua, ya. Sahabat LLC semua yang sudah mengeluarkan ininya, apa namanya, mukanya melalui video. Coba saya tanya, apa kabar sahabat LLC yang berbahagia?
Alhamdulillah sehat, sehat, sukses, sukses, bahagia. bahagia. Baik, kembali ke Mbak Jessi. Mbak Jessi, Ya, waktu dan tempat saya persilahkan. oh ya, oke. Saya izin share screen ya, Bang Edi. Ya, silakan. Oke. Ya, jelas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat LLC semua. Selamat malam Bang Edi. Ya, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Edi Iskandar karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi acara LLC Talks pada malam hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat LLC yang berbahagia, yang baik hati, dan juga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadirannya pada malam hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan, sebenarnya kita hanya akan berbincang santai ya, sambil mereview buku dengan judul Give and Take, karya Adam Grant. Nah, langsung saja. Di sini ada bentuk bukunya seperti ini, Give and Take. Nah, ini Adam Grant. Beliau ini penulis buku Give and Take. Adam Grant adalah seorang psikolog asal Amerika dan juga penulis yang sekarang sebagai profesor di Wharton School of the University of Pennsylvania. Dan beliau juga mengambil spesialisasi di bidang psikologi organisasi. Oke. Jadi dalam buku ini pada khususnya saya akan membahas tentang pola interaksi manusia dari segi give and take-nya ya. Jadi Adam Grant memaparkan ada 3 tipe manusia di dunia ini. Yang pertama adalah tipe giver, atau bisa kita sebut sebagai seorang pemberi. Nah, giver ini identik dengan kalimat I'd be happy to help. Saya akan dengan senang membantu. Nah, jadi giver ini contoh-contoh orang giver tuh seperti orang-orang sukarelawan, orang-orang yang melakukan kegiatan bakti sosial, dan juga para praktisi kita di GISA itu juga bisa disebut sebagai seorang giver ya. Karena mereka senang memberi, senang membantu orang lain gitu. Lalu ada tipe orang kedua, yaitu taker. Nah, taker ini bisa kita sebut sebagai penerima, atau juga bisa dibilang sebagai pengambil, karena namanya taker ya. Nah, taker ini identik dengan kalimat, what's in it for me? Apa untungnya bagi saya nih? Apa yang bisa saya ambil dari sini? Gitu. Nah, taker ini tuh orang yang maunya menang sendiri, maunya dapat keuntungan sendiri gitu. Jadi sebagai contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu koruptor ya. Nah, jadi mereka mengambil kesenangan di atas kesengsaraan orang lain. Gitu. Lalu tipe orang yang ketiga adalah matcher. Nah, matcher ini artinya penyesuai atau pengimbang. Nah, matcher ini identik dengan kalimat will they repay me? Apakah mereka akan membalas kebaikan saya, membalas jasa saya, gitu. Nah, jadi matcher ini tuh orang-orang yang mengikuti norma. Mereka ingin diperlakukan sebagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ya, begitu. Mbak Jessi, boleh saya sedikit bertanya atau komentar? Boleh Bang. Jadi kalau dari Adam Grant itu dia mengkategorikan 3 tipe ini, ya. Kalau istilah yang lebih mudahnya dalam bahasa Indonesia itu kira-kira betul nggak kalau saya coba simpulkan? Giver itu adalah orang yang dermawan ya, yang suka berbagi ya. Sementara taker ini kalau seperti kita asumsikan tumbuh-tumbuhan, dia sifatnya seperti parasit ya. Hanya pengennya dia aja yang dapat, orang lain masa bodoh gitu ya Mbak Jessi ya. Betul. Dan yang terakhir matcher ini yang mungkin paling banyak ya, karena kebanyakan orang itu kan mau dekat dengan seseorang ya, itu karena ada maunya, artinya ada unsur pamrih ya. Kalau timbal balik, betul ya, kira-kira betul gitu kesimpulannya Mbak Jessi. Benar Bang Edi. Betul ya, yang satu dermawan. Kalau lawannya dermawan apa tuh Mbak Jessi? Pelit. Pelit ya? Mungkin bukan cuma pelit ya, tapi pengen seperti parasit gitu ya, pengen menghisap orang lain ya. Dan yang secara umum itu matcher ya, orang yang secara umum ya.
Kadang kadang memberi, tapi juga terkadang mengharap gitu ya. Ya, betul, betul. Betul, Betul, Freddy. iya. Iya, silakan Mbak Jessi dilanjutkan. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Ini ada penjelasan lebih lanjut mengenai giver ya, giver atau pemberi. Nah, giver ini menyukai win-win solution, di mana pemberinya untung dan yang diberi juga untung. Jadi nggak ada pihak yang dirugikan. Nah, giver ini memiliki paham mereka itu akan sukses kalau telah membantu orang lain sukses. Jadi otomatis setelah membantu, mereka akan ikutan sukses. Nah, itu giver seperti itu. Lalu orang giver juga mempunyai sifat yang tulus. Tulus ini maksudnya membantu orang atau memberi dengan sepenuh hati, dan juga open heart gitu. Seperti slogan kita di EFT, SSIP ya Bang Edi, sabar, syukur, ikhlas, pasrah. Nah, salah satunya nih, tulus ini bisa diartikan ikhlas, sebagai ikhlas. Nah, maka dari itu, SSIP juga cocok nih untuk menjadi salah satu contoh seorang giver. Lalu giver juga rata-rata mereka ini memiliki hubungan jangka panjang. Jadi karena siapa sih yang gak mau temenan sama giver kan? Udahlah orangnya baik, suka membantu, suka memberi, dapat diandalkan. Pasti banyak yang ingin memiliki hubungan pertemanan dengan seorang giver. Nah, dan mereka bakal berusaha untuk menjaga hubungan itu tetap ada, tetap jalan. Maka itu giver akan banyak memiliki hubungan jangka panjang dan juga memiliki relasi-relasi yang luas gitu. Oh ya, ada tambahan juga nih sahabat LLC ya. Giver ini mudah sekali untuk burn out atau energinya itu terkuras, atau juga produktivitasnya itu berkurang kalau misalnya giver berada di dalam lingkungan yang tidak tepat. Boleh komentar Mbak Desi? Boleh Bang Edi? Itu kan salah satu ciri dari giver itu kan win-win solution ya. Jadi betul nggak ya kan? Selama ini kan kalau bicara win-win itu artinya seolah-olah seperti matcher ya. Artinya tuh kamu dapat, saya dapat, Anda dapat, saya dapat. Tapi di sini mungkin maksudnya lebih kepada dia itu sangat bahagia apabila dia bisa membantu orang lain ya Mbak Jessi ya. Nah, baik, iya benar, baik benar. secara tenaga, baik secara pikiran, apatah lagi di tengah COVID ini, kalau dia punya uang, ya dia berbagi rezeki uangnya ya. Sehingga win-win di sini adalah dengan dia give, memberi, berarti itu menjadi suatu kebahagiaan bagi dia. Disitulah win-winnya ya Mbak Jessi ya. Nah iya benar. Saya ingin menambahkan nih ya. Jadi giver ini juga bukan hanya saat diminta dia akan membantu atau memberi, tapi bahkan giver ini tuh mencari apa nih yang bisa saya bantu untuk orang ini gitu. Dan juga di buku juga dijelaskan bahwa sebenarnya giver ini sering dianggap sebagai angel investor ya. Sebagai contohnya dari buku itu, misalnya kita memutuskan untuk berinvestasi ke dalam sebuah perusahaan startup yang kita lihat memiliki potensi untuk maju. Maka dari itu saat perusahaannya telah maju, otomatis kita akan mendapat buahnya, kita akan mendapat keuntungan juga dari apa yang kita tanam. Gitu. Dan juga kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita bisa memberi contoh, misalnya nih, saya tanya ke Bang Edi deh ya. Misalnya Bang Edi lagi di jalanan atau dimanapun itulah, terus Bang Edi membantu orang atau memberi uang walaupun udah banyak. Nah, setelah Bang Edi mengerjakan kebaikan-kebaikan itu, apa coba perasaan yang Bang Edi dapatkan? Gimana rasanya? Merasa sangat senang ya, bahagia karena bisa membantu orang lain. Nah, ya benar. Nah, feedback emosi positif yang kita dapatkan dari kita membantu orang lain itu disebutkan win-win solution. Ditambah lagi dengan kita membantu dan memberi, otomatis kita pasti insya Allah dapat pahala ya. Nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Jadi, amin. Jadi yang diberi mendapat keuntungan, yang memberi juga mendapatkan keuntungan. Itu yang disebutkan oleh win-win solution. Oke, saya izin lanjut ya. Selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai taker. Nah, taker ini seperti yang kita sebut tadi, penerima atau pemberi atau peminta ya, pengambil. Nah, taker ini bisa diibaratkan sebagai good fakers. Mereka ini maksudnya bermuka dua, seperti memakai topeng. Jadi mereka ini pintar mengambil hati orang lain, mereka pintar membuat strategi yang menguntungkan dirinya sendiri, dan mereka ini
bisa bersikap berbeda. Jadi mereka ini memperlakukan orang yang berada di atasnya, misalnya orang yang lebih berpengaruh daripada dia, dan orang yang berada di bawahnya atau jabatannya lebih rendah daripada dia itu secara berbeda. Jadi mereka, misalnya kakak atasannya, mereka ini bersikap ramah, baik, bersikap suportif, profesional, dan lain-lain untuk mencari muka. Tapi kalau misalnya ke orang yang jabatannya lebih rendah dari mereka, mereka menganggap, oh orang ini gak ada gunanya bagi saya. Jadi mereka ini yang merendahkan lah, bahkan ya pokoknya memperlakukan dengan buruk gitu ya. Maka dinamakan good takers. Lalu yang kedua, sifat taker juga egois. Egois di sini tuh maksudnya mau menang sendiri. Jadi dia ini mementingkan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Nah, dan juga taker ini ya enggan untuk membantu atau memberi. Jadi mereka hanya ingin menerima. Saat diminta tolong atau diminta sesuatu, mereka nggak mau, maunya nerima aja. Jadi maunya untung aja. Nah, mereka ini mencapai puncak dengan mengikut orang lain. Jadi mereka mau orang lain dijauhin karena mereka menganggap life mission, menganggap bahwa kehidupan adalah misi. Jadi kalau misalnya kita nggak makan duluan yang dimakan, jadi kalau berarti kita kalah. Jadi mereka ini beranggapan kalau kita mau sukses, kita harus lebih baik dari orang lain. Mereka tuh harus lebih baik dari orang lain dengan cara menjatuhkan orang lain, begitu. Gimana Bang Edi? Ada ya, berarti boleh saya sedikit komentar ya Mbak Desi ya. Ini berlawanan sekali ya dengan giver tadi ya. Bahkan di sini mereka menganggap hidup itu kompetisi ya. Jadi kalau hidup itu kompetisi berarti ya mereka itu untuk mencapai tujuannya itu bisa untuk apa ya, mensikut orang lain ya. Sementara kalau kita bicarakan dalam kehidupan secara umum ya, misalnya kita bicara bagaimana bimbingan agama ya di dalam kehidupan, umpama kita ambil dari agama Islam ya, bahwa dalam agama Islam itu sebenarnya yang diharapkan hidup itu bagaimana fastabiqul khairat. Kita itu berlomba dalam kebaikan. Jadi bukannya kompetisi ya. Jadi kalau dia menjadikan kehidupan ini sebagai kompetisi, dia cenderung menuju takers ya Mbak Desi ya. Betul. Betul ya. Apalagi dia egosentrik ya, lebih ke egois ya, individualistik ya. Begitu, betul nggak itu kira-kira Mbak Desi tanggapan saya? Iya benar sekali Bang Edi. Benar. Ya. Dia ini sangat berterbalikan dengan sifat giver tadi ya. Giver maunya nolong. Saya sukses kalau saya udah nolong orang lain gitu. Yeah. Kalau taker enggak, saya sukses kalau saya udah ngejatuhin orang lain begitu. Memanfaatkan orang lain ya. Betul. Seperti halnya kalau givers itu dia seperti lebah ya. Dia memberikan kebaikan begitu ya. Tapi kalau takers ini seperti lintah ya. Dia menghisap darah begitu ya. Ya baik, lanjutkan Mbak Desi. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Ini ada penjelasan lebih lanjut dari Mecher. Sesuai namanya, penyeimbang atau penyesuai. Mecher ini menjunjung tinggi prinsip keadilan. Jadi mereka tuh sangat menginginkan dunia yang adil. Mereka hanya mengikuti norma-norma yang berlaku dalam pola interaksi. Kalau misalnya kamu baik, aku juga baik. Kalau misalnya kamu membantu, aku juga membantu. Tapi kalau misalnya kamu ngerugiin, ya gimana nih caranya aku bisa ngerugiin kamu juga gitu. Jadi mereka ini ya balas-balasan aja gitu. Nah, contohnya kalimat an eye for an eye ya, mata untuk mata. Jadi kalau misalnya dapat mata ya dapatnya mata juga, gitu. Dikasihnya mata juga, gitu. Oke, saya lanjut ya Bang Edi. Sebentar, saya boleh komentar juga nggak? Kalau gitu, Mecher ini juga kurang positif ya, karena kondisinya itu adalah bagaimana orang lain dengan saya, ya kan? Kalau baik akan baik, sebaliknya ya. Yang menariknya ini memang betul dia katakan penyeimbang, penyesuai ataupun adil, tapi adil yang salah ya, karena adil di sini tidak tepat ya. Betul ya, ini bukan adil yang tepat, betul ya. Adil menurut persepsi dia bahwa ya kita harus apa ya? Anda dapat ya saya dapat, Anda rugi saya rugi. Ini adil yang tidak tepat sebenarnya ya Mbak Desi ya. Kurang pas. Kurang pas. Ya baik, lanjutkan. Terima kasih Mbak Desi. Oke. Nah,
Jadi ini adalah hasil survei yang telah dilakukan oleh Adam Grant yang meliputi 300.000 orang di sekeliling dunia. Nah, jadi ternyata nih ya, rata-rata dari kita adalah seorang matchers, yang mana kita memiliki paham I treat you the way you treat me. Aku memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan aku. Nah, rata-rata dari kita matchers. Ada 56% orang dunia ini matchers, lalu givers 25%, dan takers 19%. Jadi banyak matchers jauh. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang saya ingin interaksi nih sama sahabat LLC ya Bang Edi. Saya mau bertanya. Ini ada success rate, tingkatan sukses. Coba saya mau bertanya kepada sahabat LLC, menurut sahabat LLC, siapa nih antara 3 tipe orang tadi yang paling pantas menepati urutan pertama dalam meraih kesuksesan dan urutan terakhir dalam meraih kesuksesan. Maksudnya ini yang paling meraih kegagalan paling besar dan ini meraih kesuksesan paling besar. Coba sahabat LLC bisa diketik di kolom chat. Menurut sahabat LLC siapa yang pantas? LLC, Mbak Jesi minta tolong dijawab siapa yang akan menjadi pemenang ya, apakah dia matcher, giver, ataupun taker. Ya, yang sudah ada jawab itu Mas Arif ya, Mas Arif giver, ada Mas Kuku ya, Mas Kuku juga giver ya. Kemudian saya coba sambil nunggu yang lain, saya on kan ya, Ibu Anggraini. Bu Anggraini, coba dibuka suaranya Bu. Mbak Anggraini kalau di sini panggilnya, karena Mbak Anggraini jauh-jauh ini dari Surabaya ini. Mbak Anggraini. Terima kasih Pak Edi. Mbak Anggraini, Assalamualaikum. Saya nggak buka kamera. Selamat malam. Apa-apa, Mbak. Malam. Mbak Jesi nanya nih, yang mana kira-kira akan menjadi orang yang sukses? Apakah matcher, giver, atau taker, Mbak? Iya, penjelasannya Mbak Jesi cukup bagus, menarik ya, hebat, luar biasa ini ya. Dari paparan tadi, pemenangnya ya seorang giver ya, karena dia memberi, bukan mengharapkan dari orang lain, tapi dia yang memberi, artinya dia memberikan manfaat, sehingga win-win solution tadi yang dia peroleh. Barangkali itu singkatnya Pak Bang Edi. Baik, terima kasih Mbak Anggraini. Okay. Begitu Mbak Jesi jawaban ke mayoritas ini kalau kita baca ya, Bang Edi. giver. Hampir semuanya jawabnya. Iya, betul. Iya, silakan Mbak Jesi. Semuanya giver malah jawabnya. Iya, semuanya karena giver. Jawabnya sudah kompak giver, kita lihat aja ya. Jadi pemenang yang pertama ini benar giver. Nah, tadi baru jawab pemenang. Sekarang coba siapa yang paling meraih kegagalan paling besar? Coba antara taker ataupun matcher atau apa? Coba silakan dijawab sahabat LLC yang sekarang meraih kegagalan terbesar. Ya, sahabat LLC, siapa yang paling gagal? Yang paling gagal, semua rata-rata jawab taker. Mas Arif taker, ya. Kemudian Mbak Rika, Mbak Nanda juga taker. Mas Bastaman taker, Mas Bahdi taker. Ini mayoritas taker ini Mbak Jesi. Ya. Taker semua ya. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung buka aja hasil yang benar apa. Pertama giver, kedua matcher, nah yang terakhir ini taker. Jadi benar ya, jawaban sahabat LLC rata-rata taker. Nah sekarang saya ingin menjelaskan sedikit kenapa taker ini bisa berada di urutan ketiga gitu. Taker ini bisa berada di urutan ketiga dalam meraih kesuksesan itu karena keberadaannya matcher. Taker ini kan cenderung merugikan orang lain, memanfaatkan orang lain. Nah, saat matcher notice, menyadari kalau misalnya dia ini dimanfaatin, dirugiin sama taker, otomatis matcher dengan persentase tadi 56% terbanyak di dunia, itu kan akan membalas perbuatan taker. Nah, maka dari itu taker ini cepat ya. Cepat untuk sukses, tapi cepat juga untuk jatuhnya karena keberadaan matcher. Setelah mereka dibalas dengan matcher, jadi dia akan mendapatkan perlakuan sesuai dengan yang dilakukan. Karena itu, dia suksesnya paling rendah nih. Gitu. Lalu kenapa nih giver bisa berada di peringkat pertama? Alasannya sama, karena keberadaan matcher juga, hanya saja terbalik dengan taker. Karena giver ini sikapnya senang memberi, senang membantu,
kan matcher otomatis pada suka nih berteman sama giver kan. Nah, maka dari itu matcher nih yang mendukung kalau misalnya giver ini menjadi orang yang nomor satu, suka disukai banyak orang. Gitu. Oke, tapi ini sahabat LLT sebelumnya, tadi banyak yang jawab, yang paling rendah ini tingkatannya taker ya. Padahal kita ada nominasi keempat. Nah, kita ada nih orang di bawah sini. Ini dia nih yang paling gagal. Nah, mari kita cari tahu nih siapa. I am a giver too. Jadi, di sini ada giver yang paling sukses dan juga ada giver yang paling gagal. Bahkan dia lebih gagal daripada taker. Nah, kenapa sih kok bisa kayak gitu ya? Bisa dia giver tapi dia gagal gitu kan. Oke, coba kita lanjut ke next slide dulu. Di sini ada data yang dihimpun oleh Adam Grant. Dia mensurvei insinyur, mahasiswa kedokteran, dan juga sales ya. Nah, data yang didapat itu, insinyur dengan ulasan performa terbaik, dan juga insinyur dengan ulasan performa terburuk. Nah, yang terbaik ini didapatkan oleh seorang giver, dan yang terburuk juga didapatkan oleh seorang giver. Nah, begitupun dengan mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran yang meraih nilai 11% lebih tinggi daripada teman-temannya adalah seorang giver. Dan mahasiswa yang meraih nilai terendah di antara teman-temannya juga adalah seorang giver. Lalu dari sales people, sales yang meraih pendapatan 50% lebih besar dari teman-temannya adalah seorang giver. Dan sales yang meraih pendapatan paling rendah juga adalah seorang giver. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Dan bagaimana nih cara kita bisa jadi giver yang sukses? Siapa yang mau jadi giver yang sukses kan? Nah, how to be a successful giver? Boleh saya komentar dulu nggak, Mbak Jessica? Boleh? Silakan Bang Edi. Mungkin dibalikin ke slide sebelumnya ya. Oh ya. Nah ya, di sini ya. Jadi kalau dari researchnya Adam Grant ini kan baik yang number one, nomor 1, maupun yang paling jelek, artinya nomor 4 di sini, itu kan adalah sama-sama giver ya. Tapi boleh nggak saya menyimpulkan, walaupun dia paling jelek, tetapi kalau niatnya tulus, itu mungkin performance di sisi duniawi ya. Tetapi kalau dari sisi pandangan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ini manusia yang paling bahagia, betul tidak? Karena dia melakukan dengan tulus, tanpa pamrih ya. Namun mungkin dia tidak terlalu kalkulatif ya. Dia betul-betul polos begitu ya, sehingga dia bisa saja dibohongin orang, betul nggak? Iya kan? Betul Bang Edi. Iya, atau begini, engineers yang worst performance bisa saja dia ditipu kan di dalam timnya begitu ya, karena dia begitu tulusnya, betul nggak Mbak Jessi? Jadi ini betul, mestinya harus dilihat lagi ya, kenapa gitu. Makanya tadi Mbak Jessi mau jelasin lebih lanjut ya. Ya silakan dilanjutkan. Karena saya ngelihat semestinya givers itu dia istilahnya tuh tidak ada sesuatu pun yang dia rugi. Namun mungkin di sini ada sesuatu penjelasan lebih lanjut. Ya, silakan Mbak Jessi. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Nah, sekarang ini tadi kita sudah membahas giver yang sukses dan giver yang gagal. Saya mau tanya ke Bang Edi lagi. Di sini di buku dijelaskan ada 2 jenis givers. Yang pertama selfless givers dan juga ada otherwise givers. Nah, menurut Bang Edi, yang givers mana yang merupakan givers yang gagal dan givers mana yang merupakan givers yang sukses antara dua ini? Ini kalau kita lihat dari pengertian bahasa ya, mungkin yang lebih tahu Mbak Jessi tentu ya. Kalau pengertian bahasa kan selfless givers itu orang-orang yang betul-betul unconditional, tanpa pamrih ya. Jadi dia bisa memberikan apapun yang dia mau ya, sehingga bisa saja dia juga penuh perhitungan ya. Artinya kan dia selfless ya, artinya itu dia mengukur diri dia sehingga dia juga mengukur diri orang lain, betul ya? Ini pendapat saya loh Mbak Jessi. Sementara otherwise givers itu adalah dia betul-betul hanya untuk memberi saja. Pokoknya udah diberi aja, udah gitu ya. Masa bodoh mau dibalikin atau enggak gitu. Karena untuk yang lain yang penting saya memberi begitu loh. Ini kalau kita lihat dari terminologi bahasa ya, tapi bisa jadi salah. Karena ini kan istilah ini kan
dari Adam Grant ya, karena Iya, memang benar. istilah ini kayaknya istilah ini tidak umum loh dalam bahasa Inggris pun, Mbak Desi. Ya, silakan. Iya, ya. Mungkin saya salah. Ya, silakan. Oke, sebenarnya ini tergantung interpretasi masing-masing ya, pengertiannya gimana, seperti tadi Bang Edi. Cuma dari buku ini, saya ingin meluruskan bahwa sebenarnya selfless givers ini adalah givers yang gagal. Kenapa? Karena arti selfless ini maksudnya adalah mereka ini tidak mementingkan, tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri. Jadi mereka ini over helping, over giving. Jadi mereka ini ya udah terjun aja membantu orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri kan juga harus diperhatiin. Nah, contoh selfless givers ini, givers yang gagal adalah dia yang terlalu sibuk mengurusi atau mengerjakan pekerjaan orang lain, membantu orang lain sampai melupakan tugasnya sendiri yang harusnya ya seperti prinsip masker pesawat. Nah, kalau kita mau membantu orang lain, kita harus pakai masker kita dulu. Jadi kita harus menyelamatkan diri kita dulu dong, baru kita bisa menyelamatkan orang lain gitu. Nah, sama nih contohnya dengan selfless givers. Ya ini tidak seperti itu. Mereka ini orang-orang yang nggak bisa nolak permintaan, orang-orang yang nggak enakan. Jadi ya udah lakuin aja. Dan akhir-akhirnya karena mereka terlalu terjun, terlalu asik membantu orang lain sampai melupakan pekerjaannya sendiri. Pada akhirnya produktivitas yang dimiliki oleh seorang giver ini, selfless giver ini akan menjadi berkurang. Produktivitasnya lama-lama menjadi hilang. Jadi saat ingin mengerjakan tugasnya sendiri mungkin tidak maksimal atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali karena sudah hilang motivasi dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau ada rich givers, nah dia ini membantu orang atau memberikan sesuatu ke orang ini nggak kurang dari selfless. Oh ya, tambahan, mohon maaf. Tapi ya, walaupun selfless givers ini berada di nominasi keempat, tapi dari tingkat segi kebahagiaan, selfless givers ini masih lebih bahagia daripada takers. Jadi kita bisa tahu, takers ini ya udah takers itu paling less bahagia, paling gak bahagia di antara mereka bertiga, givers, matchers, dan takers. Nah, takers ini paling tidak merasa bahagia. Maka dari itu, walaupun seorang givers ini yang bisa dinominasikan yang paling gagal, tapi dia tetap lebih bahagia daripada takers. Oke, saya lanjut. Ini address givers. Ini adalah orang yang givers yang sukses. Nah, kenapa bisa sukses? Address givers ini sebenarnya tidak kurang dari selfless givers dalam membantu ataupun memberi kepada orang lain. Tapi perbedaannya, address givers ini mengetahui atau dapat mempertimbangkan hal-hal sebelum membantu. Nah, address givers ini mempertimbangkan 3W sebelum membantu ya. Why, when, dan for whom. Why, kenapa, when, kapan, for whom, untuk siapa. Jadi address givers sebelum membantu orang lain, dia ini mempertanyakan dirinya sendiri, why? Kenapa nih gue harus bantu orang ini? Gitu. Kenapa saya mau memberikan sesuatu kepada orang ini? Nah, menurut Adam Grant, ada 2 jawaban yang bisa kita dapatkan dari pertanyaan seperti itu. Jawaban pertama, itu lebih seperti, oh, saya membantu karena menurut saya orang ini berharga. Saya membantu karena saya melihat ada potensi di dalam diri orang ini. Itu jawaban pertama. Lalu untuk jawaban kedua, saya membantu karena memang tugas saya, memang kewajiban saya membantu. Nah, menurut Adam Grant, dari jawaban yang kita dapat dari pertanyaan why ini, bisa memberikan feedback yang berbeda juga kepada energi kita, kepada suasana hati kita begitu. Untuk jawaban pertama, saya membantu karena orang ini berharga, karena saya melihat potensi. Kita cenderung akan mendapat energi positif. Kita akan merasakan energi positif dan nyaman terhadap diri sendiri. Dan akhirnya kita menjalani hari dengan senang, dengan semangat. Sedangkan di jawaban kedua, itu sebaliknya. Kalau misalnya jawaban pertama itu inner self, kita membantu dari inner self, dari diri dalam kita sendiri, kita yang membantu. Sedangkan jawaban kedua, yaitu tugas saya. Jadi dia ini ada terpaut oleh kewajiban. Nah, hal itu bisa mereduce, bisa mengurangi energi positif yang awalnya kita punya. Dan juga bahkan bisa menguras tenaga kita sendiri saat membantu. Gitu. Walaupun dua-duanya dari dasar ikhlas, tapi berbeda pastinya. Oke, lalu pertanyaan yang kedua ini kita harus bertanya kepada diri kita. When? Kapan? Nah, giver yang sukses ini bisa menempatkan waktu yang pas
untuk kapan membantu orang lain dan kapan mengurusi urusan diri sendiri. Jadi tidak seperti selfless givers yang nggak bisa nolak, yang nggak bisa bilang enggak. Tapi kalau misalnya adult givers ini harus bisa nolak mau nggak mau demi kepentingan diri sendiri juga. Jadi kita nih harus melakukan apa yang kita pentingin terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat list. Oh, menurut saya ini nih yang harus diprioritasin. Kita lakuin apa yang kita prioritasin. Baru setelahnya kita bisa membantu orang lain. Seperti yang tadi, masker pesawat, kita harus menolong diri sendiri. Karena kalau misalnya udah terlalu terjun, terlalu lama, terlalu bergelut mengerjakan pekerjaan orang, ya produktivitas kita nanti berkurang, produktivitas kita nanti hilang gitu. Nah, lalu yang ketiga, for whom? Untuk siapa? Nah, givers yang sukses itu harus mengetahui untuk siapa sih saya ini memberi, gitu. Untuk siapa saya membantu. Nah, givers ini harus bisa menyadari takers. Karena seperti yang dijelaskan tadi, givers itu mudah burn out, mudah terkuras tenaganya, mudah hilang produktivitasnya. Nah, apalagi kalau misalnya dia dikelilingi oleh takers. Jadi dengan lingkungan isinya takers, nah takers tahu nih, oh ada givers gitu. Ya udah manfaatin peres gitu kan. Jadi semakin takersnya meres, semakin takers memanfaatkan givers. Apalagi kalau giversnya belum tahu ya kalau itu takers kan lakuin aja. Ya mau nggak mau ujung-ujungnya givers ini bisa burn out. Jadi energi terkuras, produktivitasnya hilang, kasihan. Maka dari itu ada salah satu cara untuk menghindari sebagai seorang givers yang sukses harus juga memiliki mental matters. Apa yang dimaksud dengan mental matters? Jadi kita nih perlu misalnya gini, ada memanfaatkan kita. Nah kita kan, oh ini takers nih. Ya udah kita jawab aja, oke boleh saya ngebantu kamu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah kamu juga harus setuju ngebantu saya sebagai balasannya. Nah itu namanya mental matters. Yang namanya I give, you give gitu kan. Nah ini adalah salah satu cara untuk menghindari takers. Jadi kita juga perlu ya memberikan kesempatan kepada takers untuk menunjukkan kalau dirinya itu bisa berubah menjadi matchers ataupun givers. Namun kalau misalnya takers ini tidak mengiyakan, tidak setuju dengan syarat tersebut, ya mau nggak mau kita terpaksa harus mengeluarkan dia dari tim, dari organisasi, ataupun memecat takers demi keberlangsungan. Gitu. Gimana Bang Edi? Cukup jelas? Iya, menarik sekali ya. Jadi begini Mbak Desi, dari penjelasan ini kan semakin jelas ya, apabila kita ingin bukan ingin ya, apabila kita seorang givers ya, kita pun tetap harus hati-hati, terutama kalau di lingkungan kita itu ada takers. Karena ada satu istilah itu Mbak Desi, istilahnya itu namanya zero sum game. Ya, zero sum game itu adalah suatu jebakan, suatu permainan di mana menang kalah. Jadi bukan win-win. Nah, ini biasanya ya zero sum game ini dimainkan para takers karena mereka mencari kesempatan. Bahkan istilah permainan zero sum game ini itu dikatakan predator ya. Dia menjadi bagaimana orang lain yang hancur gitu ya. Nah, jadi kalau givers tidak hati-hati ketemu orang takers ini, ya tadi dia menjadi nomor 4 karena dia akan rugi habis. Karena apa? Betul. Tadi dikatakan orang-orang takers ini itu sangat egois ya. Itu sangat selfish, mentingin diri sendiri, masa bodoh. Mereka betul-betul bermain kepada zero sum game ya. Jadi di sini menjadi catatan ya Mbak Desi ya. Artinya kita seorang givers tapi juga harus hati-hati apabila bertemu dengan takers ya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Silakan dilanjutkan. Ya, kita harus menjadi smart giver ya. Jangan selfless. Oke, lanjut. Nah, karena tadi sudah sudah dibahas, kalau mau jadi givers yang sukses, kita harus sadar akan kehadiran takers. Nah, di sini di buku ini juga dijelaskan ciri-ciri seorang takers itu kayak gimana gitu. Biar kita bisa lebih aware akan adanya takers. Ciri-ciri yang pertama, aku, saya, gue. Nah, takers ini dalam kamusnya nggak ada bahasa kita, kami, itu nggak ada. Jadi mereka ini meninggikan diri sendiri. Mereka inginnya mereka aja yang diakuin, mereka yang dianggap. Nggak usah ada kamu, nggak usah ada kita. Aku yang ngerjain. Contoh kalimat takers tuh, oh iya, itu aku yang ngerjain. Iya, itu dia sukses gara-gara aku.
itu nilainya bagus, aku yang bantuin. Nah kayak gitu, itu tuh contoh-contoh kalimat takers. Maka dari itu apa ya namanya, kesadaran kita akan gaya bahasa seseorang itu juga sangat penting untuk mengetahui apakah dia ini takers atau bukan. Gitu. Kalau aku menonjolkan diri sendiri, udah pasti itu takers. Oke, lalu uniknya buku ini ya, kita bisa mengetahui takers dari profile picture-nya. Kita bisa tahu dia ini takers atau bukan dari foto profil. Coba gimana? Jadi, menurut Adam Grant, takers itu profile picture yang dipasang, foto profil yang dipasang itu berbeda dengan muka asli. Jadi, profile picture-nya itu akan diedit sedemikian rupa, walaupun sebenarnya edit foto itu nggak masalah ya, nggak buruk gitu, bukan hal yang buruk. Tapi takers ini mengedit fotonya ini sedemikian rupa sampai orang aja tuh nggak tahu kalau itu tuh dia. Jadi nyampe orang tuh nganggep ini berbeda orang gitu. Misalnya kalian punya teman, sahabat LLC punya teman, atau punya online. Terus waktu dilihat profile picture-nya, oh cantik nih, oh ganteng nih gitu. Tapi waktu kalian meet up, ketemuan, kalian aja tuh nggak ngeh kalau itu teman kalian gitu. Kayak, hah itu kamu? Kok beda banget sama profile picture-nya gitu. Kayak beda orang. Nah itu salah satu ciri juga dari seorang takers. Lalu ciri yang ketiga, seperti tadi yang sudah dibahas sekelas, perlakuan terhadap orang lain. Nah, taker ini berlaku berbeda terhadap orang tergantung statusnya. Kalau misalnya di atasnya tadi ia akan mencari muka, intinya apa? Istilahnya menjilat gitu ya, kayak dibaik-baiki, ya, dibikin serap gitu, demi mengambil keuntungan mencari muka. Tapi kalau misalnya ke yang bawah, mereka benar-benar bisa memperlakukan orang yang di bawah mereka itu dengan sangat buruk, menghinakan, merendahkan, karena mereka menganggap orang itu yang nggak ada untungnya buat dia, buat apa dibaikin gitu. Itu ciri-ciri dari seorang takers. Mungkin masih ada banyak ciri-ciri yang lain, tapi dari buku yang saya dapat ini. Ada Bang Edi Ikhlas. Jadi nampak sekali ya. Jadi sebenarnya ciri-cirinya sederhana, bisa kita bisa kita sadari ketika kita bergaul dengan mereka, karena mereka selalu, kalau dalam kajian kecerdasan emosi itu nampak sekali mereka ini kurang cerdas ya, selalu saja semuanya saya ya, inginnya saya yang paling ke depan begitu ya. Ini bisa dilihat semuanya, jadi pengennya saya gitu ya. Kemudian itu apa hubungannya dengan profile picture ya? Apakah si Adam itu juga melakukan kajian bahwa kalau zaman sekarang ini orang suka membuat dirinya lebih tampan, lebih cantik, itu termasuk tipe-tipe takers ya? Ya, ada kajiannya sudah dilakukan ya? studi. Iya, sudah dilakukan studi. Sudah dilakukan studi ya? Saya juga kaget tahu ada fakta ini. Oh, bisa ya gitu. Ternyata. Menarik ya. Jadi itu juga menjadi ciri ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Jessi. Lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, build cultures where givers actually get to succeed. Jadi ya, sahabat LLC, sebenarnya givers itu sering sekali mengorbankan dirinya demi memajukan organisasi ataupun perusahaan yang sedang dia bangun itu. Jadi ujung-ujungnya givers itu yang menderita, givers itu yang merasa rugi. Maka dari itu, bagaimana sih lingkungan atau budaya yang givers itu bisa benar-benar sukses, bisa benar-benar sejahtera. Nah, untuk membangun lingkungan seperti itu, yang pertama, kita perlu menghargai dan menyadari pentingnya givers. Kita tuh perlu banget yang namanya sadar akan kepentingan kehadiran givers. Jadi givers ini adalah tipe orang givers ini adalah salah satu orang yang berharga, yang sangat berharga bagi kita. Jadi kalau misalnya nggak ada givers, ya siapa yang akan menginisiasi kebiasaan saling membantu, kebiasaan saling memberi? Kalau nggak ada givers, siapa yang akan membantu kita, yang akan meringankan beban kita? Maka dari itu sangat perlu kita menyadari pentingnya givers, betapa berharganya givers, dan juga kita harus melindungi dan menjaga givers. Gitu. Karena seperti tadi, givers itu mudah sekali burn out ya. Itu kan kasihan. Lalu yang kedua, help seeking culture. Nah, kita ini harus membangun budaya di mana help seeking atau meminta pertolongan itu adalah norma yang berlaku di situ. Jadi, meminta pertolongan itu adalah hal yang normal, hal yang wajar, dan tidak memberatkan orang lain. Jadi dibiasakan untuk meminta pertolongan pada orang lain.
Karena ya, orang-orang pada saat ini tuh banyak yang sebenarnya butuh pertolongan, tapi mereka tuh nggak tahu kayak mau minta tolong ke siapa, atau saya takutnya nanti ngebebanin orang lain kalau minta tolong kayak gitu. Padahal untuk pribadi givers, mereka ini kalau misalnya nggak ada request, nggak ada permintaan tolong, mereka ini bisa stres loh. Karena dari yang Adam Grant kaji juga, givers ini memiliki cara untuk stress relief, untuk melepas stresnya itu dengan membantu dan memberi kepada orang lain. Jadi kalau misalnya nggak ada yang minta tolong ke dia, nggak ada yang minta apa-apa ke dia, itu dia bisa merasa tertekan karena ya gimana nih saya mau nolong tapi nggak ada yang minta tolong, akhirnya burden, akhirnya tertekan sendiri. Maka dari itu perlu sekali help seeking culture di mana minta apa namanya, permintaan tolong itu adalah hal yang wajar, yang normal gitu. Dan juga oh ya, ada studi yang mengatakan bahwa sebenarnya banyak organisasi-organisasi charity, organisasi amal atau sukarelawan-sukarelawan itu dibentuk atas dasar request, atas dasar permintaan masyarakat yang membutuhkan. Jadi ya emang betul, help seeking culture ini harus didahului dengan request. Budaya saling membantu ini harus didahului dengan request gitu. Lalu cara yang ketiga, kita pasti berpikir, oh kalau misalnya mau punya organisasi yang maju, mau punya tim yang maju, kita harus membawa givers sebanyak-banyak ke dalam tim kita, gitu kan? Karena ya yang kita lihat givers itu bagus, jadi kita harus get the right people on the bus. Tapi sebenarnya, menurut Adam Grant juga, dampak negatif dari takers bisa mencapai 2 bahkan 3 kali lipat dari dampak positif seorang givers. Nah, maka dari itu, kalau misalnya kita masih ada takers di dalam organisasi kita, ya givers kita juga bakal kalah. Dampak positif yang diberikan dari givers juga akan kalah kebetulan sama takers. Maka dari itu, mari kita revisi. Get the right people on the bus itu kurang benar. Tapi yang benar harusnya keep the wrong people on the bus. Wrong people di sini adalah takers. Nah, kita harus menjauhkan takers dari organisasi kita. Karena kalau misalnya takers udah nggak ada, tinggal tersisa givers dan matchers dong. Nah, di mana matchers ini mengimbangi perbuatan baiknya givers, otomatis lingkungan yang terbentuk dalam organisasi kita itu adalah lingkungan positif, suasana yang positif, nggak ada takers gitu. Jadi matchers akan saling berinteraksi, mutualisme dengan givers, dan ya akhirnya bisa membantu organisasi untuk lebih maju, untuk lebih tim yang lebih sukses gitu. Ada juga studi yang mengatakan bahwa organisasi yang banyak membudayakan tolong menolong dalam timnya atau saling berbagi ide, berbagi pengetahuan, itu tuh cenderung memiliki profit yang lebih tinggi, cenderung memiliki kepuasan pelayanan pelanggan yang lebih tinggi, dan juga kebetahan karyawan. Nah, kebetahan karyawan yang lebih tinggi dan juga kurangnya lebih rendahnya cost operasional. Nah, pengeluaran operasional itu lebih rendah hanya dengan budaya saling tolong menolong. Maka kita harus membudayakan budaya di mana yang givers bisa menjadi benar-benar sukses dan sejahtera dengan 3 cara ini. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya Bang Edi. Alhamdulillah, luar biasa. Namun sebelum kita buka forum pertanyaan, boleh saya tanya slide yang terakhir ini, Mbak Jessi? Ya, iya, karena kan ini kan sebenarnya inti dari pembicaraan malam ini kan di sini ya, artinya bagaimana membangun budaya givers ya, orang-orang yang punya pribadi dermawan ya. Yang pertama berarti ketika kita tahu ada beberapa givers ataupun orang-orang yang kita tahu dia givers, itu kita sangat senang ya, artinya menghargai ya, mengapresiasi sehingga dia konsisten, istiqomah begitu ya. Tapi yang kedua ini yang mungkin juga harus jadi perhatian ya Mbak Jessi. Nah ini, di kita ini kan ada budaya segan. Segan itu merasa nggak enak kalau minta tolong ya. Nah di sini justru bagaimana budaya kerjasama, tolong menolong itu betul-betul dijadikan suatu kebiasaan yang menjadi budaya. Nah ini saya ada 2 pertanyaan nih Mbak Jessi. Tipsnya seperti apa sih agar orang itu tidak segan minta tolong? Itu yang pertama. Yang kedua,
Ini kan di poin ketiga, karena Adam Grant ini dia meneliti di organisasi ya, kejadian-kejadian ini kan juga dia kasih tipsnya juga di organisasi ya, bagaimana orang-orang yang takers ya, itu ibaratnya kalau naik bus itu udah keluarin aja. Nah sementara kan kita kan hidup ini kan bukan hanya di organisasi, kita bisa di masyarakat dengan teman-teman kita ya, bahkan ya di dalam keluarga sendiri ya. Gimana tuh Mbak Jesi, dua pertanyaan itu tuh? Ya silakan Mbak Jesi. Oke, saya jawab yang health seeking culture dulu ya. Cara menghilangkan budaya segan, gimana nih biar kita bisa bikin health seeking culture ini? Ya, menurut saya ya, sangat penting untuk membangun budaya health seeking culture ini. Pertama, bukan gimana, kan orang emang biasanya takut nyusahin, takut merepotin. Maka dari itu, kita harus yang inisiatif, kayak kamu kalau ada mau minta tolong aja, aku seneng kok nolong. Nah, dengan ada kalimat itu, ya pasti orang-orang merasa, oh dia ini nggak apa-apa dimintain tolong gitu. Nah, semakin banyak orang yang seperti itu, semakin banyak juga orang yang mau minta tolong, dan akhirnya ya budaya help seeking culture ini terbentuk. Jadi ada beberapa meneliti di sebuah rumah sakit ada satu lantai di mana tersedia suster yang emang khusus untuk menolong suster lain. Sedangkan di lantai lain itu nggak ada suster ini yang khusus menolong. Nah, jadi dijadiin percobaan. Dia bertanya kepada suster yang ada di lantai tersebut, kenapa nih kok di sini kayak lancar jaya nih operasi ini operasi kesehatannya begitu kan? Nah, kata suster ini menjelaskan, oh iya di sini ada suster yang bertugas membantu suster lain. Jadi kita nih nggak segan-segan untuk minta tolong ke suster tersebut. Jadi ya mudah, jadinya lebih mudah gitu operasional yang lain-lain. Maka dari itu kita perlu mengencourage, mendorong orang untuk minta tolong. Kamu minta tolong aja, kamu khususnya minta tolong aja. Menurut saya itu sangat penting sih, memiliki personalitas seperti itu ya. Mau dimintain tolong, mau minta tolong, begitu. Lalu untuk jawaban yang kedua, tadi ini ya Bang Edi ya, dimana kalau misalnya bukan di organisasi doang, tapi di keluarga dan pertemanan gitu ya, masyarakat lain. Kalau menurut saya, kalau di kekeluargaan kita nggak bisa main shut off people ya, kita nggak bisa ngejauhin, padahal cuma gara-gara dia ada sifat takers. Nah, kan dia keluarga, kita nggak bisa dong ngejauhin dia gara-gara takers dong. Nah, jadi kita nih perlu mengajak. Jadi sebenarnya sifat ini ketiga tipe itu bisa berubah, loh sebenarnya tipe-tipe itu. Maka dari itu, salah satu caranya, salah satu yang bisa kita lakukan untuk merubah kebiasaan takers ini yang membuat kita menjadi lebih baik, ya kita bisa ajak dia ke, pertama kita perlu nasehatin apa nih kurang bagusnya di takers, apa nih kelebihannya givers, itu kita perlu nasehatin agar mereka tuh mengerti. Kebanyakan orang takers, sebenarnya mereka ini memiliki sifat takers, tapi mereka nggak sadar kalau mereka tuh takers. Jadi kita perlu yang namanya mengasih tahu, mengevaluasi sikapnya mereka. Jadi kita kasih tahu, nasehatin, bisa juga kita ajak mendengarkan ceramah-ceramah, ikutin pengajian, di mana diajari poin-poin penting, ajaran-ajaran sunnah Rasul gitu kan, gimana takers itu baik loh, takers ini ada buruknya ini loh gitu. Jadi secara nggak langsung ya mereka akan sadar kalau misalnya mereka itu takers, dan kalau emang sudah digerakkan hatinya ya ingin berusaha untuk berubah. Jadi kita juga harus banyak doain ya untuk keluarga gitu kalau mau berubah, karena kan ada hadis atau ayat saya lupa, di mana Allah bilang Allah nggak bakal merubah keadaan tahun kalau misalnya kamu sendiri itu nggak mau berubah. Jadi kita harus gimana caranya bikin dia ada kemauan untuk berubah gitu. Lalu kalau untuk teman ya, menurut saya baiknya kita tuh memilih-milih teman ya, bukan milih-milih maksudnya sombong, tapi ada juga pepatah bilang kalau misalnya berteman sama tukang minyak wangi, kita akan terciprat wangi. Kalau misalnya kita berteman dengan tukang besi, ya kita akan terciprat besinya juga. Maka dari itu pentingnya kita punya pemilihan atau selektif dalam memilih teman. Maka dari itu ya kita pilih sebelum berteman, apalagi berteman baik gitu. Itu Bang Edi, Pak. Sudah jelas. Terima kasih Jazakillah, ini Masya Allah ya penjelasannya jelas sekali.
Mohon maaf, mungkin slide-nya di-off-kan dulu, share screen-nya, Oh, karena iya. kita akan sapa sahabat kita semua. Sahabat LLC yang berbahagia, saatnya kita untuk tanya jawab ya, karena ini adalah sesi di mana kita coba sarikan ya apa tadi yang dijelaskan oleh Mbak Desi, kemudian bagian-bagian yang kita anggap kurang jelas itu bisa kita tanyakan. Bisa langsung, ini ada 3 orang sudah mengangkat tangannya, dan bisa juga melalui chatting nanti saya baca. Saya tadi sudah melihat ini Mas Arif nih, sudah duluan dia. Silakan Mas Arif. Ya, silakan dibuka suaranya Mas Arif. Iya, terima kasih Pak waktunya yang diberikan. Kalau boleh tahu apa itu menurut saya, orang giver ini kayaknya nggak ada ruginya Pak. Kalau niatnya ikhlas, kita membantu semuanya karena Allah, apapun itu pasti nggak akan sia-sia Pak. Jadi apa itu, menang kalah tetap menang orang giver itu. Seperti itu. Ya, ada pertanyaannya apa Mas atau komentar? Tadi lebih kepada Ya, memberi tambahan saja ya. Memberi tambahan aja Pak. Iya, baik. Soalnya kalau ibaratnya giver itu kita apa itu dengan kata lain itu orang yang dermawan Pak ya. Orang yang suka sodako, dia nggak akan berkurang hartanya, malah akan bertambah-bertambah. Ya. Terima kasih Pak. Betul sekali. Ya. Sepakat sekali Mas Arif, Masya Allah. Saya juga setuju. Ya. Ya. Iya, baik. Ada lagi Mas Arif? Ya, cukup nanti mungkin. Cukup ya. Ya. Baik, terima kasih. Mas Arif dari mana? Dari kota mana? Dari Randu Pitung, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia, Pak. Masya Allah, Mas Arif ini tadi kita notice yang pertama kali muncul ya. Iya. 15 menit sudah. Udah ngajak ngobrol. Ya, Pak. Kasih aplaus buat Mas Arif, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ya, saya tertarik pada yang apa itu minggu yang lalu. Ya. Iskandar yang apa itu kalau nggak salah mengisi materi tentang Ikigai. Nah, Ikigai saya sudah sebelumnya pernah membaca ya, kemudian tertarik pemaparan dari Bapak Edi Iskandar. Jadi kemudian saya ngikuti, ternyata seru juga ini. Apa itu webinar gratis, bisa tambah wawasan, kemudian bisa ketemu orang-orang hebat di sini, gitu Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Memang ini programnya setiap malam Selasa itu gratis ya. Jadi bahkan Mas Arif pun kita minta juga kalau bisa sharing ya. Contoh juga ada senior saya di sini itu Pak Bastaman. Iya, Masya Pak Allah Bastaman. Ya. Nanti juga kita minta Pak Bastaman. Beliau ini adalah senior lecturer ya dari UI. Jadi banyak di sini yang sebenarnya orang-orang yang luar biasa tapi mereka tetap tawadu ya. Ingin saling sharing, saling belajar begitu ya. Karena memang hidup, apalagi kalau kita tidak terus mengasah ilmu ya Mas Arif ya, agar kita tadi sehat, sukses, bahagia dunia akhirat ya. Baik, terima kasih Mas Arif, salam buat keluarga ya. Terima kasih Bapak Iskandar, semoga sehat selalu. Amin. Saya lanjutkan ke Mbak Neneng, silakan Mbak Neneng dibuka suaranya Mbak Neneng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi Iskandar dan juga Mbak Jesi. Baik, saya tertarik Mbak Jesi dengan tadi Mbak Jesi mengungkapkan ada istilahnya selfless giver ya Mbak Jesi ya. Ya, nah saya ingin mengaitkan istilah itu dengan yang terjadi pada saudara saya, sepupu saya gitu ya. Jadi beliau itu sampai rela ya tidak menikah gitu ya, tidak berkeluarga lah gitu ya, karena mengurus ponakan-ponakannya yang broken home. Jadi ada 3 orang ponakannya itu yang broken home. Apa ya, akhirnya dia tuh betul-betul menjaga mereka, membiayai hidup mereka, sampai-sampai itu ya sampai sekarang tidak menikah gitu ya, tidak berkeluarga. Saya berpikir oh jangan-jangan ini masuk ke kategori itu ya, selfless giver ya. Tapi mungkin apakah beliau punya pertimbangan-pertimbangan ya, ada kalkulasi yang beliau miliki sehingga
waduh kalau nanti saya berkeluarga, apakah saya bisa membantu ponakan saya? Nah mungkin seperti itu, jadi akhirnya memutuskan untuk tidak berkeluarga seperti itu. Ini perempuan nih ya, saya kan seorang perempuan ya, seorang wanita gitu ya. Jadi akhirnya sampai sekarang belum berkeluarga. Mungkin minta komentar dari Mbak Jessi. Terima kasih Pak Edi, Pak. Terima kasih Mbak Neneng. Luar biasa pertanyaannya, persis kayak Mas Arif tadi ya. Silakan Mbak Jessi, cukup jelas ya pertanyaannya ya, artinya dia lebih mementingin keluarga sampai dia nggak nikah gitu ya. Nah itu gimana tuh Mbak Jessi? Silakan. Oke, saya izin menanggapi. Menurut saya bisa dikategorikan ya ke dalam selfless givers. Tapi saya juga setuju kepada pendapatnya Pak Edi dan Mas Arif tadi dan Bang Arif tadi. Kalaupun selfless givers, ya mereka nggak akan rugi. Apapun yang mereka lakukan itu ya pasti ada nilainya di sisi Allah gitu kan. Jadi amal apa yang mereka lakukan pasti dicatat sebagai kebaikan. Dan sebenarnya walaupun selfless givers ini mungkin mereka merasakan rugi di dunia, tapi nanti di akhiratnya insya Allah dapat apa namanya ya Bang Edi istilahnya? Ya itu kan janji Allah balasan ya. Ya, balasan. Mendapat balasan yang jauh lebih baik. Iya. Maka dari itu ya sudah pasti. Ya. Betul. Nah, givers ini tuh mereka ini mereka ini menanam apa yang mereka tuai. Jadi nggak langsung didapat, langsung diambil. Walaupun dari dunia ini dapatnya, pasti mereka yakin nanti akan dapat suatu saat. Gitu. Walaupun mereka rugi di dunia ini, insya Allah di dunia selanjutnya di akhirat ya akan mendapatkan apa yang mereka tanam. Gitu. Walaupun di sini memang dikategorikan sebagai selfless giver. Begitu Mbak Neneng, menurut saya. Namun tidak salah, maksud Mbak Neneng kan bisa juga kalau keluarga terdekat memberikan sedikit nasihat ya. Agar dia menjadi ada risk givers kan. Kalau tidak, kalau tidak tadi dia terlalu betul-betul selfish betul ya dalam memberinya itu ya. Iya. Gimana Mbak Neneng? Jawaban dari Mbak Jessi? Silakan dibuka lagi suaranya Mbak Neneng. Baik, ya mungkin ya kalau kita melihatnya, waduh kasihan banget ya dia mengorbankan kebahagiaan hidupnya gitu ya demi ponakan-ponakannya gitu ya. Padahal ya mungkin juga beliau berpikir juga bahagia mereka, bahagiaku juga mungkin gitu kali ya. Jadi merasa benar sama seperti tadi itu yang sudah diutarakan oleh Mbak Jessi ya. Iya, nanti pun di akhirat akan ada balasannya. Mungkin itu yang diyakini oleh beliau ya. Insya Allah. Ya. Baik. Mungkin juga sudah merasa nyaman ya dengan tidak menikah. Mungkin dia merasa nyaman. Kayak oh yaudah saya nggak perlu nikah, saya mau ngurus aja. Mungkin dia lebih bahagia seperti itu. Mungkin juga. Iya, dan itu Mbak Neneng itu ada cerita dari Kowais ya. Kowais itu dia begitu berbaktinya kepada orang tuanya. Dan kisahnya itu luar biasa. Orang tuanya yang lumpuh ya itu ingin pergi ke Mekah, sementara kendaraan waktu itu ya agak susah ya, dia sendiri untuk punya kendaraan itu susah. Jadi dia melatih diri dia ya itu membawa beban dari kotanya ke gunung turun lagi sehingga dia menjadi kuat untuk membawa ibunya ke Mekah. Bayangkan saja para sahabat itu tidak kenal dengan dia termasuk Rasulullah ya. Tapi Rasulullah tahu bahwa nanti ada Kowais yang akan datang ke Mekah. Itu luar biasa kisahnya itu Mbak Neneng. Nah ini yang sebenarnya yang ditambahkan oleh Mas Arif tadi ya, bahwa kebaikan itu tidak ada ruginya. Mungkin tadi dia menjadi nomor 4, tetapi ya di mata Allah dia tetap number 1 ya. Karena tadi begitu ketulusan dia kepada keluarganya, terutama orang tuanya, sehingga dia melihat bahwa ini kepentingan utama. Jadi dia tidak lagi mementingkan dirinya. Ya Mbak Neneng ya, mungkin pernah dengar cerita dari Kowais itu ya. Itu ahli surga yang sudah dijanjikan oleh Allah sebelum dia meninggal. Karena begitu berbaktinya kepada orang tua. Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Neneng. Mbak Jessi, boleh kita lanjut kepada pertanyaan berikut? Boleh ya? Iya, ini ada Mbak Nurita ini. Mbak Nurita, silakan dibuka suaranya, Mbak.
Terima kasih Bang Edi dan Mbak Jessi. Ternyata tidak sesederhana yang saya pikirkan. Ini materinya tidak sederhana Mbak Jessi. Waduh, yang awal sebelum saya masuk ICEF, itu yang saya pahami adalah take and mengatakan bahwa give and take. Nah, malam ini kayaknya perlu Bang Edi buat satu webinar 3-4 jam tentang ini Bang Edi. Karena ternyata seorang givers pun tidak boleh sampai energinya mengorbankan energinya. Terkuras. Allah juga nggak suka ya Bang Edi ya. Bang Edi sepertinya Allah juga nggak. Gimana Bang Edi? Sebenarnya bukan Allah tidak suka, yang bersangkutan itu tadi seolah-olah rugi di dunia seolah-olah. Oh iya. Tapi di akhiratnya tetap kalau dia betul-betul tulus gitu. Betul Bang Edi. Tapi secara penelitiannya yang tadi saya dapatkan, ternyata nggak juga seorang givers itu tidak mau punya usaha untuk dia mendapatkan apa yang dia membuat dia senang. Nah, jadi yang saya lakukan saat ini Mbak Jessi, pada saat dan saya juga nasihati kepada anak-anak saya, berbuatlah kebaikan dan minta sama Allah agar kebaikannya itu Allah berikan kepada kita dalam setiap kita langkah, Allah berikan kemudahan. Nah itu, jadi pada saat saya melakukan terapi EFT, kenapa saya begitu semangat melakukan EFT? Karena ya Allah, saat aku menolong orang untuk mengurangi beban sakitnya, gitu kan, atas izinmu, ya Allah lindungi keluargaku dari berbagai penyakit. Nah itu bagian dari hal yang membuat saya sangat puas, gitu kan. Ternyata Allah pun memberikan luar biasa perlindungan, sampai kemarin termasuk vaksin. Orang-orang bilang vaksin sakit, demam, bla 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 bla. Ya Allah, demi sehat, saya mau vaksin, mudahkan vaksin saya gitu. Sebelum vaksin, saya tapping, saya juga bantu orang. Ternyata disuntik pun nggak terasa Bang Edi. Sampai rumah juga nggak kerasa sakit. Kata anak-anak saya, ini jangan-jangan nggak dimasukin obat sama susternya. Nah itu, jadi saya kayaknya perlu Bang Edi, perlu ilmu Bang Edi. Iya. Jadi saya mohon. Artinya givers, tapi termasuk yang tadi ada risk ya. Jangan yang selfish ya. Iya. Sepakat Bu Nur. Tapi saya mohon ini serius Mbak Nurita. Mbak Jessi, Mbak Edi, ini perlu dibuka kelas untuk ini. Karena kita begitu mengetahui bagaimana kita bersikap menjadi giver, bagaimana kita juga menghadapi taker, gitu kan Bang Edi ya. Jadi supaya dunia akhiratnya dapat. Amin. Terima kasih Bang Edi, Mbak Jessi, luar biasa. Saya dapatkan ilmunya luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur. Jadi Bang Edi, Mbak Jessi ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ya, mau menanggapi sedikit ya. Tadi kalimat Mbak Nurita, silakan. kalau meneping orang merasakan manfaatnya juga ke diri sendiri. Nah itu tuh tapping itu salah satu dari contoh win-win solution ya. Jadi dengan kita meneping orang, kita dapat juga manfaat doa yang didoakan ke orang, kita dapat juga doanya. Titik tappingnya sehatnya kita dapat juga. Nah maka dari itu ya tapping itu win-win solution. Gitu, perlulah kita sering-sering tappingin orang. Ya, jadi sebenarnya kan itu kajiannya kan di EFT itu namanya borrowing benefit. Nah, istilah si Adam Grant tadi adalah win-win solution, ya. Tapi kalau Allah bilang apapun kebaikan sebiji sawi, ya itu akan Allah ganti, ya. Nah, ini yang menariknya. Jadi kalau kita memahami konsep givers itu luar biasa, walaupun sekarang Adam dari sekian ribu partisipan yang dia research hanya 25%, tapi kalau kita terus saja menjadikan ini sebagai sesuatu gerakan ya, bahwa hidup itu memang memberi itu makin banyak nanti insya Allah. Sepakat Mbak Jessi? Sepakat ya. Wah ini ada lagi nih Kang Oti kita nih udah siap bertanya nih. Assalamualaikum Kang Oti, dibuka suaranya Kang.
bertanya atau kasih pendapat nih, karena ini guru saya juga. Silakan Kang. Baik. Terima kasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya masuknya tidak dari awal, mungkin begitu pembukaan Mbak Joyce itu rupanya sudah dikadar sama Bang Edi. Mbak Joyce ini sudah bagus dari penampilannya, penyampaiannya, mendalam materinya. Hanya ada satu ini, barangkali bisa diafirmatif sama Bang Edi ataupun dari Mbak Joyce nanti bisa menyampaikan bahwa tadi antara matcher hipertiker itu cuma dipetakan dengan, saya kembali lagi itu semuanya apa namanya ada di dalam yang namanya SSIP, dan itu dasarnya. Tadi bagaimana kekuatan seperti Bang Edi tunjukkan, ada orang yang mau ke Mekah naik gunung turun gunung di apa, tanpa SSIP itu saya yakin tidak bisa berjalan. Orang yang giper, yang tiker juga sama. Cuma tadi kalau dipetakan dari karakter orang giper, tiker itu kemudian dengan SSIP itu akan memperkuat, apa namanya, bahwa yang materi yang dikatakan Bu Nurita tadi sepertinya sederhana, tidak sesederhana itu. Seperti kita halnya mendengar SSIP, ya sederhana, tapi bagaimana mengaplikasikannya dengan kekuatan, dengan kesungguhan, gitu. Nah itu yang perlu kita selalu ingatkan, kita pelajari dan pelajari siapapun orangnya, gitu kan. Dan siapapun orangnya itu berbagai lapisan, dengan latar belakang pendidikan atau dan sebagainya, itu tetap saja itu kalau sudah menjalankan SSIP perlu untuk digugah, gitu kan, untuk selalu digugah, karena saya yakin dasarnya itu juga apa yang tadi dijelaskan. Nah ini mohon komentar, barangkali saya juga salah ya. Terima kasih Bang Edi, selamat Mbak Joyce ya, terima kasih sekali, sangat simpel dan berbobot sekali itu yang disampaikan. Masya Allah, ini betul-betul nih Kang Oti ini orangnya tawadu ya. Ini guru saya, tapi Masya Allah ya. Jadi saya sepakat sekali tuh dengan Kang Oti ya. Jadi iman itu harus diaplikasikan dan ada tool sederhana, tapi tidak sederhana. Karena dia perlu betul-betul aplikasi yang mendalam dari SSIP. Karena banyak orang bilang, wah sabar itu susah. Syukur itu mudah diucapkan, tapi refleksinya juga susah. Nah itulah kenapa sabar syukur itu menjadi sayap kehidupan ya. Apatah lagi ikhlas pasrah. Ya kan tadi kalau kita bicara givers itu kan itu orang yang betul-betul tulus ya. Sampai tadi Mbak Neneng mencontohkan, dia begitu pedulinya dengan orang tua sampai dia tidak berpikir untuk menikah. Jadi saya pikir yang dijelaskan oleh Kang Oti ini udah Masya Allah luar biasa sekali ya. Kita sudah tidak bisa kasih komen. Kecuali nih narasumber kita malam ini. Mbak Jessi ada komentar dari Kang Oti, silakan. Iya, menurut saya benar sih, setuju banget sama pernyataannya Bang Oti ya. SSIP itu memang sangat penting diaplikasikan. Mau TK, nature, semuanya juga perlu mengaplikasikan SSIP ya. Karena emang landasan hidup kita kalau mau jalan yang benar, SSIP seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu sifat givers, tulus, yang mana artinya ikhlas, itu juga berlandaskan SSIP pasti. Itu sih Bang Edi. Terima kasih Bang Oti. Baik, terima kasih Kang Oti, Mbak Jessi. Kita lanjut ya. Ini ada senior saya juga nih, Mas Bastaman. Mas Bastaman, tolong satu patah dua katanya dibuka suaranya untuk memberikan nasihat kepada kita pada Live Learning Club ini. Mas Bastaman, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan memberi advice atau apapun ya, karena saya adalah pembelajar juga ya, dan saya banyak sekali mendapat manfaat
dalam pertemuan malam ini. Pertama, saya hanya ingin mengucapkan congrats kepada Mbak Jessie ya. Ini generasi muda yang cemerlang ya, yang ananda atau cucunda kali ya, kalau bagi saya kali ya. Semoga saya hanya mendoakan supaya nanti menjadi trainer ataupun pembicara yang handal di kemudian hari, yaitu setara dengan Pak Edi nanti. Yang kedua, saya terima kasih pada Pak Edi ya, karena gayanya di IFT kita ini ya, itu Pak Edi itu selalu mengupgrade pandangan-pandangan yang tadinya sekuler menjadi Islami, dikaitkan dengan ke atas ya. Seperti tadi ya, itu giver dikaitkan dengan itu menurut saya itu jarang ya. Kebanyakan orang mendegrade, diturunkan, tapi di-upgrade sehingga pandangan-pandangan yang sekuler tadi, yang dari Barat, yang kita tidak itu ya, yang bukan budaya kita, menjadi jelas gitu. Nah, ini tentang the giver ini saya ingin mengungkapkan sedikit kepenasaran saya tentang giver. Ini saya terkesan giver ini, the givers ini, ya lebih giver yang tulus, yaitu itu barang mahal sekarang itu ya, barang mahal. Sekarang dengan kondisi yang stressful sekarang ini, justru banyak orang yang menjadi bukan selfless tapi selfish ya, menjadi selfish, mementingkan diri sendiri dan tidak itu. Jadi ini the giver itu barang mahal, tetapi sangat-sangat berguna. Oleh karena itu saya setuju sekali ya, budaya the giver ini kita kembangkan minimal di lingkungan kita lah, ya, di lingkungan kita ini. Saya teringat ada yang disebut the principle of giving ya, yang dianut di dalam ilmu psikologi ya, itu bunyinya begini ya, kalau kita memberikan sesuatu dengan tulus, kuncinya tulus ya, itu satu saat kita akan menerimanya kembali lebih banyak, lebih bagus kualitasnya, entah dari mana, entah dari siapa datangnya, bukan dari orang yang kita bantu. Nah, ini memang satu prinsip yang banyak dibuktikan, walaupun mungkin secara kualitatif saja ya, itu banyak kesaksian-kesaksian betapa the principle of giving atau azas memberi ini ya, itu betul-betul bekerja gitu ya, bekerja dan memberi kebajikan kepada sekitarnya, tidak saja pada dirinya sendiri tapi kepada sekitarnya. Nah, itu barangkali ya, itu tadi karena saya itu newcomers di grup ini ya, itu jadi mendatangkan kepenasaran juga gimana ya kaitannya IFT ya, teknik IFT dengan bagaimana mengembangkan ya kesediaan menjadi the giver itu tadi ya. Itu barangkali satu aja pertanyaan saya. Terima kasih Mbak Jessie dan terima kasih Pak Edi dan hadirin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jessie, itu walaupun tadi alhamdulillah Mas Bastaman memberikan masukan juga ya, tetapi ada juga pertanyaan dari Mas Bastaman. Bagaimana peran IFT agar orang beralih ya menjadi the givers, karena beliau mengatakan untuk menjadi the givers itu barang langka gitu. Gimana? Karena Mbak Jessie juga seorang IFT trainer. Silakan. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bang Bastaman atas feedbacknya dan juga pertanyaannya. Jadi saya izin langsung menjawab saja. Menurut saya kembali ke ayat yang tadi, Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak ingin merubah dirinya sendiri gitu. Jadi paling pertama, walaupun kita menggunakan tools EFT, kita tetap harus ada kemauan untuk menjadi seorang givers. Jadi kalau misalnya nggak ada kemauan, mau gimana pun kita coba berubah ya nggak akan berubah gitu. Jadi paling pertama kita perlu ada kemauan. Lalu yang kedua kita bisa ya tapping menggunakan afirmasi ya. Ya Allah, bantulah saya untuk menjadi orang yang lebih dermawan, lebih suka berbagi, lebih senang membantu orang gitu. Karena saya merasa dengan membantu orang saya merasa menjadi berguna gitu lah. Kurang lebih seperti itu afirmasinya ya, Bang Bastaman.
Dan juga kita perlu menerapkan di kehidupan sehari-hari kebiasaan menjadi givers. Jadi kita menjadikan identitas diri kita itu seorang givers. Jadi apa sih yang givers itu biasanya lakukan? Nah, kita biasakan tuh kebiasaan seorang givers memberi, membantu orang lain tanpa orang meminta. Itu kita perlu juga membiasakan kebiasaan seperti itu. Dan bisa dipermantap gitu, bisa dijadiin lebih mantap dengan tapping pastinya. Dilakukan tapping rutin, insya Allah bisa cepat berubah menjadi givers ya. Walaupun dari pickers juga bisa berubah jadi givers. Ya mungkin Bang Edi ada tambahan? Ya, jadi gini Mas Bastaman, saya hanya menambahkan ya, karena Mas Bastaman ini kan orangnya sangat tawadu ya. Namun dalam sisi EFT dia pengen tahu. Jadi begini, yang dikatakan Mbak Jessi tadi, tentu pertama kali kemauan ya, karena tadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri atau individu ya. Jadi memang harus ada kemauan dari bersangkutan, walaupun ketika belum ada kemauan ya tadi kita sebagai orang yang terdekat, kita tidak sisihkan mereka, tapi kita coba nasihati dan doakan. Nah, ketika sudah ada kemauan, disinilah perlunya EFT, karena bisa saja dia punya trauma masa lalu ya, dia punya prasangka buruk dengan memberi. Karena apa? Dia mungkin ditipu atau apa begitu. Dan dia merasa orang baik itu kebanyakan ya dibikin negatif oleh para takers ya. Nah, sehingga hal-hal ini yang mencegah niat baik dia untuk berubah begitu. Nah, disinilah perlunya EFT ya, membantu bagaimana mengatasi mental block ataupun yang dikatakan psychological reversal. Apatah lagi EFT yang kita sudah ubah dengan muatan lokal, itu kita sudah pendekatan kepada holistik. Kalau Gary kan lebih kepada mind body. Kita betul-betul berserah diri kepada Allah ya. Nah, jadi di satu sisi secara mental blocknya kita buka begitu ya. Kemudian apa solusinya, dan terakhir kita betul-betul doa dan berserah diri kepada Allah agar menjadi pribadi yang givers ya. Nah, jadi EFT di sini menjadi tools. Sedangkan hasil akhir tetap kita berserah diri kepada Allah. Wallahu a'lam, mungkin itu Pak Mas Bastaman ya, karena beliau betul-betul ini pengen lihat linknya dengan EFT. Itu kira-kira jawabannya Mas Bastaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Mas Bastaman. Mbak Desi, kita masih ada waktu kira-kira 8 menit. Apakah kita buka lagi pertanyaan? Insya Allah ya. Boleh ya. Silakan Mbak Kakak, adik Mbak, silakan. Wah, ini ada Mas Ronidin, Mbak Rika, ya. Siapa nih yang mau Bang tanya Edi? lagi nih? Oh, Bang siapa Edi nih? Ini ada di chat ya dari Mbak Rika. Coba ada di chat dari Mbak Rika. Oke, iya. Nanti setelah di chat Mbak Rika, saya ke Pak Ronidin dulu ya. Mas Ronidin karena udah angkat tangan, nanti baru chatnya Mbak Rika. Silakan Mas Ronidin, dibuka suaranya. Sudah dibuka suaranya? Iya, silakan Mas Ronidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, Jessi. Materinya simpel banget, tapi setelah diikutin ternyata keren banget, keren. Saya barangkali ingin juga berbagi yang saya dapatkan dari materi itu. Saya jadi tahu posisi ada yang givers, ada nature, ada. Jadi positioningnya, mappingnya saya lebih, oh ternyata saya ada di sini ya. Boleh dibilang saya ada di nature, tapi saya mencoba move untuk jadi giver gitu loh. Kemudian saya juga sedang membangun perusahaan kecil-kecilan. Nah, di sana saya bermain dengan teman-teman yang tadi ada yang sebagai giver, ada yang sebagai taker. Nah, tentunya bagaimana harus menjadi smart giver kan, yang tidak menjadi korban dari para taker gitu loh. Nah, dengan mapping ini saya jadi oke, saya tahu ini, kemudian saya akan mengambil peran seperti apa nih kalau begitu. Jadi
inspiring banget buat saya untuk saya mencoba mengambil sikap untuk menjadi smart lagi lah, nggak menjadi korban dari teman-teman yang pada posisi yang bisa jadi mereka juga nggak ngerti posisinya sebagai apa gitu loh. Jadi sebuah yang clear, oh berarti saya ada ini di sini. Kemudian kalau boleh juga urun rembuk lagi, tadi ada yang bertanya tentang giver yang begitu ikhlas. Tapi saya pikir di Quran juga ada bahwa my lives, kemudian others people lives. Jadi priority adalah saya dulu dong, saya harus benar dulu, setelah saya benar, setelah saya bagus, baru dong saya bisa giving, kan begitu. Jadi jangan sampai selfless giver tadi kan. Jadi buat saya sih kayaknya memang dengan materi ini ya lebih menapaki untuk tadi menjadi givers yang memang yang smart, ya alhamdulillah, mudah-mudahan saya bisa memperbaiki dari ke arah sana. Itu aja Pak Edi, Mbak Jessi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doanya langsung saya aminkan itu, Mas Rondidin. Ya, amin. Semoga kita menjadi smart givers ya, amin ya, robbal alamin. Mbak Jessi ada komentar dari sebenarnya itu lebih kepada komentar ya. Gimana Mbak Jessi? Silakan kalau ada komentar. Nggak ada ya, Bang Ronidin. Ya saya doakan juga biar bisnisnya bisa berjalan lancar, apalagi dengan ilmu yang sudah ditambah malam hari ini bisa diaplikasikan gitu ya. Semangat Bang. Amin. Baik, amin ya robbal alamin. Dan kita lanjut ya Mbak Jessi, sebenarnya saya udah lihat itu pertanyaannya Mbak Ika ya, tapi masih belum jelas, saya minta dia aja yang langsung ngomong ya. Mbak Rika, Assalamualaikum, tolong dibuka suaranya, karena pertanyaannya menurut saya masih belum cukup jelas ya. Silakan, apa kira-kira pertanyaannya? Sudah sehat ya, Alhamdulillah ya? Nah ini baru pulang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Mbak Jessi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Edi udah semuanya, Mas Iqbal juga memberikan sharing terus ya, berbagi. Ini saya mengasumsikan bahwa giver itu kan ada suatu ini ya, kalimat bahwa tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Terus niat kebaikan kita yang tulus dengan memberi itu akan balik ke diri kita sendiri. Itu gimana nih buat Mbak Jessi? Saya pernah hal dua seperti itu. Dan kalian akan menambahkan atau memberikan lebih penjelasan seperti itu. Ya, Bang Edi juga mungkin bisa memberikan lebih ke saya gimana dengan dua kalimat seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Jessi. Terima kasih Mbak Rika. Mbak Jessi, silakan dijawab. Oke, saya sebenarnya ingin menanggapi saja kalimat tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, itu benar ya. Kalau tangan di bawah, ya kita mentalnya mental takers dong. Kalau tangan di atas, givers, udah pasti bagus givers. Givers yang smart, yang sukses, seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga benar Bu Rika, Mbak Rika, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jadi dengan kita memberi ya kita akan mendapat bisa yang sebanding, bahkan bisa yang lebih baik gitu. Menurut saya itu kedua pernyataan itu sangat benar sih ya. Saya setuju. Terima kasih. Ya. Dan satu lagi Mbak Rika, ya artinya tangan di atas itu tidak semata-mata secara keuangan ataupun finansial ya. Seperti malam ini Mbak Jessi, walaupun dari usia itu kan dia kita coba motivasi untuk dia segera berbagi, jangan tunggu nanti gitu loh. Berbagi itu bisa dengan keilmuan, dengan tenaga, pikiran, termasuklah tadi Mbak Nurita ya. Itu Mbak Nurita kalau lagi jalan sama saya, tentu saya sama istri saya juga ya, bukan berdua aja ya. Itu dia cari-cari orang tuh, siapa tuh yang mau dibantu, karena dia punya ilmu tapping. Bahkan dia bilang, Bang Edi, kalau saya lagi naik mobil ya, karena mungkin dia tidak diantar, itu jadi terpaksa naik taksi ataupun gokar gitu ya, itu supirnya itu selalu aja dia kejar pertanyaan, yang akhirnya ya bisa dia bantu tuh. Sampai begitu dia ingin bantu orang. Nah, jadi kita yang sudah juga punya ilmu, saya tahu kalau Mbak Rika mah mungkin setali tiga uang dengan Mbak Nurita ya. Tapi ya tadi saya hanya ingin menambahkan bahwa tangan di atas itu tidak selalu finansial,
bisa pikiran, bisa pengetahuan, bisa seperti malam ini kita berbagi kepada teman-teman. Nah, ini sekalian saya todong nih ya, berarti minggu depan Barika nih ya. Insya Allah ya. Baik, cukup Barika? Terima kasih Mbak Jessy. Baik, terima kasih. Mbak Jessy, ini satu lagi pertanyaan nih dari dua sejoli kita nih ya. Dari Mas Nanang dengan Mbak Leli ya, boleh ya? Walaupun waktunya udah 21.15. Silakan dibuka suaranya Mbak Leli sama Mas Nanang. Assalamualaikum, Pak Nanangnya masih ngumpet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Wan, tadi saya agak terlambat masuknya karena kebetulan teman sejawat saya di maghrib meninggal dunia, jadi agak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Cuman tadi ada, saya baca dari slide yang dua terakhir ya, dan yang baru dua slide terakhir yang saya lihat tadi. Mudah-mudahan nanti di-share ya materinya biar saya bisa explore lagi. Saya jadi berpikir itu ciri-cirinya itu sebagai takers ya tadi yang saya lihat. Itu kok kayaknya saya ada di situ gitu ya. Am I takers gitu. Tapi ketika cara ciri-ciri seorang giver dibuka, kayaknya aku juga giver deh gitu ya perasaan saya. But it is enough to me to say I'm givers gitu kan. Cukup nggak sih dengan kategori yang saya rasa saya sudah sedekah, saya sudah bantu orang gitu. Walaupun kadang-kadang kita ketika mau membantu orang itu kadang-kadang kita menganalisa dulu gitu kan. Ada sisi analisa. Pantas nggak sih nih orang saya tolong gitu kan. Ada sisi itu gitu. Apakah itu ikhlas atau tidaknya nantinya gitu ketika atau kadang-kadang kita setelah memberi terus kita ada rasa kok jadi begitu ya gitu. Oh ternyata dia nggak pantas ditolong dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir am I takers or givers? Dari tadi saya berpikirnya gitu, am I takers or givers? Pantas nggak saya disebut givers gitu kayak gitu. Nah itu gimana ya Pak? Coba di sini keren banget tuh masih muda. Terima kasih Mbak Leli, pertanyaannya luar biasa. Silakan narasumber kita Mbak Jessy untuk menanggapi. Iya, makasih Mbak Leli. Menurut saya ya, kalau kita nggak condong ke satu antara givers ataupun takers, bisa jadi kita dalam kategori matchers ya Mbak. Karena ada 3 kategori, matchers, givers, dan takers. Nah, tadi Mbak Leli sempat telat datangnya, berarti mungkin kategori matchers sudah terlewat ya. Nah, matchers ini tuh pengimbang. Jadi kalau misalnya kita berlaku baik, kita pengen dilakuin baik juga. Kalau misalnya kita kalau kita dijahatin, kita juga ingin berlaku jahat kepada orang itu. Gimana caranya bisa ngebales? Nah, jadi kalau Mbak mungkin nggak condong ke salah satu takers atau givers, mungkin netral-netral aja Mbak matchers. Karena emang kebanyakan orang, 56% dari populasi manusia itu adalah seorang matchers. Dan juga sebenarnya Adam Grant menyediakan beberapa ini, seperti kuis ya, Bang Edi, tapi saya tidak share di sini karena bahasa Inggris ya. Ada kuesionernya. Ada kuesionernya di situ. Kita tipe yang mana? Ya, menentukan antara kita takers, givers, ataupun matchers. Nah, itu kalau perlu nanti bisa saya share di grup. Nanti tadi saya baca sekilas antara kalau misalnya banyakkan pilih A, oh berarti dia ini takers. Kalau pilih B, dia ini matchers. Kalau pilih C, dia itu givers gitu. Jadi mungkin kalau ingin mencoba, boleh nanti saya share. Tapi jawabnya harus jujur. Iya, benar. Kalau tahu kuncinya jadi nggak jujur gitu. Iya, benar. Ya gitu Mbak Leli, jadi Mbak Jessy akan siapkan kuesioner dari Adam Grant ya. Untuk kita secara jujur jawab, kita ada di givers, matchers, ataupun takers. Tadi pun Mas Ronudin bilang ya, beliau kan orangnya sangat tulus tuh. Waduh, kalau gitu saya di matchers nih. Wah, saya harus segera hijrah ke givers gitu ya. Karena jangan sampai berada di golongan di tengah-tengah gitu ya. Nah, ini yang kenapa ya Life Learning Club bisa memfasilitasi satu pengetahuan, walaupun ya kita sama-sama belajar gitu, tapi bagaimana implementasinya. Karena tadi udah diingatkan oleh Kang Oti ya, sebenarnya aplikasinya itu yang jauh lebih berat begitu, sama dengan Mbak Nurita tadi. Cukup Mbak Leli? Cukup, baik, terima kasih. Mbak Desi, ini karena waktu ya, karena sahabat kita juga mungkin ada kegiatan lain. Sebelum kita tutup acara kita, mohon ada sepatah 2 kata yang bisa disampaikan. Silakan Mbak Desi. Ya mungkin saya mau nunjukin slide terakhir saya ya, sebagai penutup. Boleh ya Bang Edi ya? Silakan. Oke. Nah,
Ini saya menyediakan slide terakhir, ada sebuah ayat, ada juga sebuah hadis, dan juga ada sebuah quotes. Jadi saya akan membacakan dari ayat Al-Baqarah 261, yaitu perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Nah, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Nah, di sini artinya harta yang telah kita keluarkan di jalan Allah pastinya sudah ada janji Allah nih akan diganti berkali-kali lipat nanti. Dan juga untuk hadisnya ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Nah, dari sini juga artinya apapun amal kebaikan yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap binatang, bahkan tumbuhan, itu akan diganti dengan kebaikan juga oleh Allah, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat gitu. Jadi ya janji Allah menanti kita gitu kan. Kalau kita menjadi smart givers, kalau kita menjadi givers yang sukses. Dan terakhir ada quotes, the less you try to give to get, the more you'll succeed. Artinya semakin sedikit kamu memberi untuk mendapatkan, akan semakin sukses kamu menjadinya. Gitu. Kamu akan menjadi semakin sukses. Jadi di sini nih kita dianjurkan untuk menjadi authentic givers. Kita dianjurkan menjadi givers yang ikhlas, yang membantu orang, memberi sesuatu ke orang itu dengan sepenuh hati, tidak mengharapkan balasan gitu. Nah, dengan kita tidak mengharapkan balasan, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih sukses. Begitu sih Bang Edi. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya. Jadi sahabat LLC ini, alhamdulillah ya malam ini kita dapat satu materi ya dalam bentuk terukur ya, artinya melalui kajian dan juga apatah lagi ditutup dengan firman Allah ya bagi umat Islam. Mungkin dari agama lain juga punya beberapa dalil ya yang juga diajarkan dari pengertian masing-masing. Jadi terima kasih banyak jazakillah Mbak Desi atas kesediaannya ya. Mohon nanti kalau ditodong lagi mau lagi gitu ya, karena ini apa namanya ilmunya yang dipelajari langsung diaplikasikan di share ya di sini. Baik sahabat LLC yang berbahagia, yang sangat baik hati, yang juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sayang sekali kita harus segera berpisah ya, tetapi selalu saja semoga senantiasa Allah jumpakan kita lagi dalam majelis-majelis di mana majelis keilmuan itu yang betul-betul disenangi oleh para malaikat ya. Jadi ketika kita memulai membuka basmalah tadi sampai kita tutup itu malaikat naik turun ya meminta pengampunan kepada kita karena kita senantiasa menyebut asma Allah, dan niat kita pun kita luruskan, ini bagian dari ubudiyah kita ya, bagian dari ibadah kita. Kita belajar, bernafas, kemudian berusaha untuk melakukannya. Begitu saja dari kami mohon maaf apabila ada salah kata, khilafan ya pada malam hari ini. Semua kebaikan tentu berasal dari Allah, adapun khilafan itu dari kami. Sekali lagi semoga kita senantiasa sehat, sukses, bahagia. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.